Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Putri Zulaika. Saya dari kelas SD 24J. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching kepada kelas 4 SD dalam pelajaran pendidikan Pancasila mengenai tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan serta kerjasama pemerintah dan masyarakat. Nah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bis sabri wa tawasau bil sabr. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan absensi dulu. Nah, ibu bakal absen ya kalian. Diana hadir. Rizka Rizka sakit. Fitri hadir. Cika hadir. Budi hadir. Nah, oke anak-anak, jadi yang semuanya hadir kecuali Rizka. Rizka itu sedang sakit ya anak-anak. Sebelum itu kita berdoa dulu kepada Rizka. Ya Allah, semoga Rizka cepat diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelumnya kita itu pernah belajar tentang gotong royong. Masih ingat gak yang dimasuk gotong royong? Masih? Boleh Desti. Apa itu gotong royong? Wah, bagus. Nah, jadi gotong royong itu adalah salah satu bentuk kerjasama. Jadi hari ini akankah kita belajar lebih lanjut mengenai gotong royong? Mau nggak? Nah, mau dong. Nah, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai gotong royong lebih mendalam. Tapi anak-anak, pernahkah kalian melihat lingkungan yang kotor karena banyak sampah berserakan? Pernah? Coba di mana? Iya betul. Di lapang main bola ya? Iya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian ketika melihat lingkungan yang kotor tersebut? Kenapa? Bau. Nah, anak-anak, lingkungan yang bersih dan nyaman tidak terjadi begitu saja loh. Dibutuhkan juga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, materi hari itu sangat amat penting agar kita dapat menjadi warga yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tata cara berperilaku yang baik di lingkungan kecamatan, juga menyebutkan bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga ialah mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai di lingkungan masyarakat. Yang keempat juga memberikan solusi sederhana untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Nah, anak-anak semuanya, ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Nah, menurut kalian lingkungan yang kotor dan lingkungan yang bersih nih, misalnya ada dua lingkungan, kotor dan bersih. Nah, kalau misalnya kalian pilih yang paling nyaman yang mana, kalian pilih yang mana? Pilih yang bersih kan? Nah, pintar. Kenapa coba kalian pengen lingkungan yang bersih? Apakah itu membuat kalian nyaman atau ya, lingkungan kotor yang membuat kalian nyaman? Ayo jawab. Nah, pastinya kalian semua memilih untuk
tinggal atau kalian lebih memilih kenyamanan kalian di lingkungan bersih? Karena menurut ibu juga lingkungan kotor itu mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya kalau misalnya lingkungan kotor kita gampang sakit, gampang apa ya, gampang terpapar penyakit seperti itu. Nah, anak-anak, di sini juga ibu akan menjelaskan perilaku baik di lingkungan kecamatan. Nah, contoh perilaku baiknya itu seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kerja bakti, menjaga fasilitas umum, menghormati warga lain, dan juga mematuhi aturan lingkungan. Menurut kalian, apa sih manfaat dari kerja bakti? Coba siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, betul. Ya, benar, lingkungannya menjadi bersih. Nah, lingkungan pun akan menjadi aman juga. Lingkungan pun akan menjadi nyaman, seperti itu. Nah, kerjasama pemerintah dan masyarakat. Jadi, peran pemerintah itu siapa? Contohnya, presiden. Iya, presiden bisa disebut pemerintahan yang paling tinggi ya. Jadi, peran pemerintah atau fungsi pemerintah itu adalah menyediakan fasilitas umum, memperbaiki jalan, menjaga keamanan lingkungan. Nah, ngomong-ngomong soal fasilitas umum, di sini ada yang tahu nggak contoh dari fasilitas umum apa? Ayo, boleh Diana, apa coba? Puskesmas, betul. Nah, puskesmas juga termasuk fasilitas umum seperti puskesmas dan yang sekarang kita tinggali yaitu apa? Sekolah. Nah, sekolah juga termasuk fasilitas umum loh anak-anak. Dan ada juga fasilitas umum keagamaan seperti gereja, masjid, vihara, dan agama-agama lainnya, tempat ibadah agama lainnya. Nah, itu kan tadi peran pemerintah ya. Nah, kalau kita itu apa? Kita itu warga, betul, warga. Nah, jadi ini di sini ibu juga akan menjelaskan pemeran dari pemerintah, pemeran dari pemerintah ke masyarakat. Masyarakat itu adalah kita. Nah, peran kita itu ialah menjaga kebersihan, mengikuti kerja bakti, dan juga merawat fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, menjaga dan merawat fasilitas itu itu harus dibutuhkan kerjasama. Nah, jadi manfaat kerjasama itu sendiri juga adalah lingkungan lebih bersih, lingkungan lebih aman, dan lingkungan umum terawat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi dalam kelompok. Jadi tugas kalian adalah membaca kasus, mendiskusikan jawaban bersama ke teman kelompok, dan menuliskan hasilnya. Setiap kelompok juga harus menyampaikan pendapat. Kalian memiliki waktu 5 menit, nanti akan ibu sampaikan cara pengerjaannya. Nah, anak-anak perhatikan ke depan terlebih dahulu ya. Nah, sudah dibagikan nama ibu LKPD-nya. Nah, kalian perhatikan ya. Di sini ibu punya lembaran LKPD kosong sama seperti kalian. Di sini ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya dan langkah-langkah pengerjaannya juga biar kalian tidak kesulitan dalam mengerjakannya. Nah, pertama di sini tuh ada bacaan pendidikan Pancasila dan di sini ada kelompok. Kalian di sini isi kelompok. Tadi ibu udah bagi kelompok. Ini pakai kelompok yang kemarin ya teman-teman. Jadi di sini kelompok misalnya kelompok 1. Nah, kelompok 1 dan anggotanya siapa aja? Misalnya 1 Rizky, 2 Teddy, 4 Siti, 5 Nur Hasanah kayak gitu. Dan ini kelasnya kalian isi kelas berapa? Betul, kelas 4. Kelas 4 di sini isinya. Dan juga di halaman selanjutnya, kalian perhatikan ke depannya anak-anak. Nah, di halaman selanjutnya ialah tujuan kegiatan seperti yang telah Ibu sampaikan tadi di awal. Dan juga ada petunjuk kegiatannya. Seperti pertama, bacalah permasalahan berikut dengan teliti. 2, diskusikan jawaban. 3, tuliskan hasil diskusi pada tempat yang telah disediakan. Dan juga gunakan bahasa yang sopan agar mudah dipahami. Dan setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Nah, dan juga di sini ada cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaannya yaitu baca cerita pada bagian permasalahan. Nah, di belakangnya ada permasalahan. Nah, setelah dibaca,
tentukan sama-sama masalah dalam cerita tersebut. Jadi tentukanlah masalah dalam cerita ini. Juga selanjutnya ialah tuliskan contoh perilaku baik yang dapat dilakukan dan kerjakan dengan rapi dan penuh kerjasama. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada teman kalian yang tidak ikut andil atau tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal KPD yang ibu telah berikan, kalian nanti bilang aja ke ibu ya, biar ibu tegur anak tersebut. Nah, kalian akan ibu beri waktu 5 menit. Jika ada hal yang menurut kalian susah atau kurang dipahami oleh kalian bisa langsung tanyakan kepada ibu ya. Dan ibu juga akan memonitoring kelompok kalian masing-masing agar ibu bisa melihat siapa ya nanti yang gak kerja. Boleh ya, dimulai dari sekarang anak-anak, teman-teman. Oke, kelompok 1 bagaimana diskusinya? Bagus. Kelompok 2, ayo gimana, ada yang susah gak? Enggak, pinter-pinter ya anak ibu. Baik. Oke, kelompok 3 udah nemuin solusinya? Oh sudah, bagus. Nah, kelompok 4 anggotanya sudah berpartisipasi semua kan? Oh sudah, bagus. Nah, kalau misalnya ada kelompok yang masih bingung, coba baca terlebih dahulu dengan teliti kasusnya di bagian permasalahan ini ya. Jika masih bingung, coba tanyakan kepada ibu. Baik. Nah, tapi menurut kalian apa sih yang terjadi pada lingkungan tersebut itu? Ada yang bisa jawab gak? Ayo semuanya, ada yang bisa jawab gak? Nah, kalau misalnya kalian ngobrol kayak gini, ibu akan memberikan kalian sesuatu. Kenapa kalian mengira ibu akan memberikan tugas? Enggak. Jadi ibu akan memberikan bintang jika kalian sudah mengerjakan kelompok ini. Ibu akan membagikan bintang di akhir pembelajaran. Yang mau bintang? Bagus, pada semangat ya. Nah, aduh kelompok 2, anak-anak ganteng ibu, anak-anak cantik ibu, gak boleh gitu ya. Ayo fokus ya diskusinya. Ibu yakin kalian tuh pada pintar bisa nyelesain tugas ini, oke? Nah anak-anak, waktunya itu tinggal sisa 1 menit lagi. Silahkan menyelesaikan jawabannya ya, dikarenakan waktu diskusi juga sudah selesai. Terima kasih sudah menyelesaikan KPD-nya ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok. Nah, ayo kelompok 1 boleh? Wah, hebat. Kelompok 1. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ini hadiahnya anak-anak. Nah, ayo selanjutnya kelompok 2. Wow, pintar sekali anak-anak. Kasih apa teman-teman? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian itu pada energik dan kalian sangat-sangat amat menguasai materi yang telah ibu sampaikan. Dan kalian mengerjakan LKPD dengan sepenuh hati dan tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Ibu sangat amat berterima kasih kepada kalian hari ini. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum itu, ibu akan bertanya terlebih dahulu nih untuk mengecek kalian sudah memahami materi ini atau belum. Nah, siapa yang dapat menyebutkan contoh perilaku baik di lingkungan masyarakat? Ayo. Pintar, menjaga fasilitas umum. Itu bagus sekali jawabannya Dimas.
Mas. Nah, terima kasih ya jawabannya. Nah, tapi mengapa sih kerjasama itu penting? Ada yang bisa jawab? Sangat tepat. Terima kasih jawabannya. Ibu bangga karena kalian sudah aktif belajar hari ini. Nah, sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama di dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.